Lagian lu sih jadi orang kebaikan amat. Udah punya rumah bagus kayak begini, pakailah disuruh orang lain yang ngurus. Kan ada saudara kayak Aye. Malum selama ini kan Aye udah biasa tuh ya tinggal luar negeri, di apartemen, lantai 50 ke atas. Tiba-tiba kan bolehlah sekali-sekali kita turun dari gunung gitu ya, nyobain rumah-rumah yang agak-agak tradisional seperti ini lah ya. Makanya entuh, situ kita inepin ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pomila. Duduk. Kayak rumah lo gerah banget sih, panas. Kagak ada AC-nya. Ada kok, masa kagak berasa AC-nya? Nih, angin sepoi-sepoi. Udah Mil, kagak usah basa-basi ya. Langsung to the point, apa sih keperluan kita datang kemari? Begini ya, Mpok Mumun ya. Kita ada penawaran khusus nih. Keluarga Aye, saudara nih ya, yang dari luar negeri mau datang besok. Terus, Ayu mau dibawain oleh-oleh. Bukan. Jadi begini, Mpok Mumun mau kagak nih rumahnya dijadiin tempat inepan dia? Sebenarnya sih kita mampu ya buat bayarin hotel, tapi Pan kita punya tetangga nih yang baik hati, ramah dan tidak sombong, rajin menabung kayak Mbak Mumun. Ini sebenarnya penawaran khusus ya. Secara dia tuh orang kaya dari luar negeri, ya Pan mau nginep di rumahnya Mpok Mumun. Suatu kebanggaan dong, ya kan? Ntar kalau perlu kita suruh tanda tangan aja di tembok rumahnya Mbak Mumun. Nah, lebih perlu lagi, taruh fotonya. Pajang aja. Biar orang-orang pada tahu orang kaya dari luar negeri saudaranya Mpok Mila nginep di rumah Mpok Mumun. Nah, bagaimana ya penawaran kita? Cuy, mau kan lo? Mau mikir dulu. Silakan mikir ya. Kita kasih waktu ya, hitungan 1 sampai 10. Selesai kagak selesai? Ada Harus jawabannya. Tuh, Tua dapat dapat mana mana jawaban jawaban lu? lu? Selesai. Selesai. Apa jawabannya? Jawabannya. Dibingung. Nah, gini. Daripada lo bingung, ini ada uang ya buat lo, dan ini ada surat kontrak. Kontrak. Dia mau ngontrak di sini. Perjanjian kontrak selama dia di sini. Apa aja yang harus dilakuin dan Mpok Mumun lakuin. Silakan dibaca dan ditandatangani. Coba dibaca dulu kagak apa-apa. Terus dia mau berapa lama sih tinggal di sini? Sehari nginep gitu. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, setahun. Ya mungkin 10 tahun. Seabad? 10 abad? Sampai dari kubur bisa di sini, boleh. Apa? Saudaranya Pomila mau nginep di sini? Waduhnya, ini mah lebih bahaya lagi nya. Dari gempa bumi, gunung meletus, ame itunya, badai tsunami, betul. Jangan maaf. Makan hati kita saban harinya. Makan hati saban hari, enak tuh Po. Apalagi kalau ditambahin sambal balado. Sorry bang, Ayo kagak setuju kalau abang makan hati. Pan kagak doyan makan hati. Abang sih bukan masalah makan ati atau kagak, tapi masalahnya gini, saudaranya Pomila mau tidur di mana? Rumah Iya, kita betul. kan kayak rumah Liliput, Iya, ya gak? betulnya. Tidur aja. Dia tidur aja ya, Be, di kamar Aye. Ayo rela kok tidur di sofa. Yang penting Ayo bisa makan hati saban hari biar badan Ayo kuat dan sehat. Kalau abang pengen makan itu hati, ambil aja jatah Nining. Nining kan kagak doyan makan hati. Jangan diambil, jangan. Saudaranya Pomila belum datang, tapi kita udah makan hati semua. Udah pada ngoceh. Iya, tapi Aye kudu bilang apa dong sama Pomila. Ayo kita tanda tangan kontrak. Hah? Tanda tangan kontrak? Tangan kontrak. Lebay amat ekspresi Nining. Emang ngerti kontrak? Enggak. Nih, amplopnya kelihatannya sih tebel, tapi Ayah belum berani buka. Pan lumayan buat tambah-tambah dapur. Objek tabung kan sih, Dad? Berapa sih isinya? Kok? Kok? Kako. Lah, Mana duitnya? lah. Cuma 10.000. Gajah sirkus ngajakin gua ribut. Berdebu.
nggak keurus. Dan kotor. Lagian lu sih jadi orang kebaikan amat. Udah punya rumah bagus kayak begini, pakailah disuruh orang lain yang ngurus. Kan ada saudara kayak Aye. Malum selama ini kan Aye udah biasa tuh ya tinggal di luar negeri, di apartemen, lantai 50 ke atas. Tiba-tiba kan bolehlah sekali-sekali kita turun dari gunung gitu ya, nyobain rumah-rumah yang agak-agak tradisional seperti ini lah ya. Makanya itu situ kita inepin ke sini. Karena kita tahu lah saudara kita dari Butuh Amerika suasana baru gimana, lah ya. gitu, butuh yang tradisional. Kalau di rumah kita tetap aja kayak apartemen. Malahan kalau lo suka lo bisa tinggal di sini. Lo bisa tinggal sesuka hati ampe lo bosen. Bener banget. Kalau mau lagi nih ya, lapar, pengen apa aja, pesen sama Pak Mumun. Pak Mumun bisa masak apa aja, enak banget. Pernah makan sup keong racun? Belum. Belum. Ntar kita masakin ya. Masalah biaya nggak usah dipikirin ya. Semua uang yang kita punya udah kita setor ke Pak Mumun. Pak Mumun itu sekretaris pribadi Aye. Tinggal minta aja. Cuma 10.000. Ning, emang bener ya saudaranya Pemila nginep di rumah lo? Diza tahu dari siapa? Baru aja Diza lihat tayangan gosipnya di kuku Diza. Buset deh, hebat banget kukunya si Diza. Bisa berubah jadi TV. Kukunya si Diza kayak kukunya Mak Lampir tuh. Ning, saudaranya Pemila suruh jajan gado-gado aja dong di sini. No, dia bukan no yang datang. Oh, ini restoran di kampung kita. Ini toh. Hai, Kudenmen sama Sore. Kamu orang ini jualan apa? Kita orang ini jual gado-gado, lotek, pecel, kredo, ketoprak. Kita banyak lagi. Itu nama makanan. Bukan, itu nama musuhnya Power Rangers. Kamu ya gendut-gendut bisa ngelawak. Gini deh, kalau gitu Ayah pesen gado-gado. Boleh pedes kagak? Jangan pedes. Cabenya 30 aja. Orang khususnya lempang nih. Tante, iya. kok rambutnya kuning sih kayak Megaloman? Ini namanya wig alias rambut palsu. Jadi kan bisa ganti-ganti warnanya. Bisa merah, bisa kuning, bisa hijau. Di langit yang biru kayak planet. Pak, beli. Nggak jadi deh. Britney, Justin. Aduh, akhirnya Tante ketemu kalian. Abis tadi Tante datang, sampai sekarang akhirnya baru ketemu. Kemana aja sih? Iya Tante, maaf kita lagi sibuk kejar tayang. Oh, nggak apa-apa, Tante mengerti kok. Tapi begini loh, Tante kan belum ketemu rumah kalian. Masa pengen ngeliat dalamnya gitu loh. Gimana? Boleh kan ya? Oh, gini aja deh, kalau gitu, Sus, Ayo minta tolong ya gado-gadonya dibungkus, dianterin ke rumahnya Pomila ya. Yang di sana tuh yang mentereng ya. Ya, oke, sip. Oke deh, kalau gitu ayo Justin, Britney, anterin Tante. Langsung aja Tante, langsung aja. Iya, bener. Deket tuh, deket. Kaki tinggal jalan ya. Oh gitu, tapi ntar nyusul ya. Aduh, Tante tuh kangen banget sama kalian. Aduh, ya. Oke, ayo tunggu ya gado-gadonya ya. Yuk, dadah. Dadah. Untung Tante Betty kagak nginep di rumah kita. Orangnya nyebelin, belagu, jorok, lebih belagu dari mami kita. Sini. Sini. Apa kuda Nil? Cucunya Musang. Apa sih? Kalau ampe terjadi apa-apa sama keluarga Aye, gara-gara Tante Betty lu itu yang rese. Lo tahu akibatnya? Kagak takut, Mami Aye temennya Mbah Marijan yang naklukin Gunung Merapi. Mami lu emang gak punya perasaan. Giliran punya keluarga yang rese, dikasihnya ke keluarga Aye. Dulu sebelum keluarga lu pindah ke kampung ini, kita hidup damai, santai kayak di pantai. Sekarang membara kayak di neraka. Ya, sama Babe belum tidur. Gimana kita pengen tidur? Kamar kita aja dipakai tuh sama si biawak Betty.
Masih udah jadi bubur, Mun. Kalau udah jadi bubur, kita jadiin bubur ayam aja, Be. Kan mubazir kalau dibuang, ya kan? Makanan aja yang ada di otak lo, Sobri. Please deh. Gimana kalau kita jual di rumah aja, Be? Nah, terus kita pengen pindah kemana, Sob? Oh, hijrah aja Karap. Sekalian kita naik haji. Ya udah, hijrahnya kita dalam mimpi aja ya. Sekarang Babe mau tidur. Sobri, Babe numpang tidur di kamar lo ya. Ayah tidur di mana? Ya di kamar Mimin sama Nining lah. Masa iya di kandang ke... Hei Betty manusia rese, kau telah mengganggu ketenanganku. Kau menginap di sini tanpa seizinku. Penunggu yang telah ratusan tahun tinggal di sana. Waduh, kentut lagi lu. Ampun. Ayo udah minta izin sampai Pomila. Dia kan yang punya di rumah. Lagi pula dia kan ratunya Jin. Aduh. Iya memang Jin, tapi dia musuhnya Jin. Iya kagak ada temennya. Keluar kau dari sini. Sebelum kau keluar dari sini, tinggalkan uang dan hartamu sebagai sesajen untuk kami. Jangan diikutin ya. Udah deh ya. Sana. Get out! Get out! No! Sana! Get out! Get out! Aduh, gimana bicaranya? Berarti bisa jadi artis nih. Nih, siapa lagi nih? Udah bener lo, cari borok. Kenapa nih? Nih, Betty sampai pulang. Iya. Hah? Mana tuh Jin? Mana? Bilangin, Tante Jin udah datang. Aduh, Mpok. Ya, Omae. Ayah kasih tau deh, udah kagak usah dibahas deh. Ayah rela deh, ayah kagak perlu di rumah ini lagi deh. Daripada ayah mesti ketemu setan kecil kayak begitu. Udah gitu gede pula tuh setan. Udah deh, mau biarin deh tuh duit diambil silakan. Perhiasan diambil silakan. Baju-baju yang bermereknya ayah diambil juga silakan deh. Ayah rela. Yang penting tuh setan jangan ngikutin lagi deh, ayah. Ampun. Pomila, Oma, dengarkan omongan saudaranya. Nah sekarang mendingan saudaranya dibungkus terus dibuang jauh-jauh ya. Penderitaan keluarga ye udah kelar. Kagak bisa. Bener. Betty, gua kagak redo lo ninggalin harta lo dimari di keluarga nih. Duh, Mpok, ayah kasih tau ya. Tuh nilainya cuma 100 juta doang. Ayah kagak apa-apa masih banyak. Ame itu tuh ada beberapa cincin berlian deh tuh 2 apa 3 karat deh. Ayah kagak inget deh. Pokoknya semuanya masih ada yang lebih gede di rumah. Ayah kagak apa-apa deh 100 juta doang. Yang penting ayah jangan ikutin setan. Udah ya, ayah pamit ya sekalian deh. Makasih ya. Salam buat tuh setan ya. Jangan ngikutin ayah lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.